Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru seputar pengangkatan CSN tahun anggaran 2024. Oleh karena itu silakan disimak sampai selesai untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Namun seperti biasa sebelum kami ke penjelasan dan informasi selengkapnya, sebaiknya teman-teman mengecek juga informasi-informasi yang sudah kami update di video sebelumnya terkait dengan perkembangan informasi yang sudah kami update di channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasinya. Jadi silakan dicek teman-teman di video sebelumnya yang sudah kami upload. Baik, terima kasih teman-teman. Langsung saja berkaitan dengan data yang akan kami sampaikan di video ini, tentunya hal ini bersumber langsung dari BKN, yang mana data ini disampaikan pada saat rapat koordinasi dengan seluruh instansi pusat dan daerah terkait dengan penyesuaian penetapan NIP CSN tahun anggaran 2024. Yang mana dari paparan Kepala BKN itu menyampaikan terkait dengan perkembangan statistik data untuk tenaga honorer khususnya, namun juga CPNS juga ada disampaikan. Nah, ini adalah beberapa tampilan slide-nya. Namun di sini yang akan kami sampaikan terkait dengan jumlah pelamar teman-teman yang bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu dan juga P3K paruh waktu. Baik, kita ke slide-nya terlebih dahulu. Nah, ini dia, yaitu statistik untuk P3K yang tahap 1, teman-teman. Oke, kita lihat di sini sama-sama. Ini adalah statistik P3K tahap 1, CSN tahun anggaran 2024, dan ini adalah data yang terbaru kalau kita perhatikan sini, karena tanggalnya itu per 28 Februari 2025. Karena ini kan untuk yang P3K tahap 1 teman-teman. Nah, kita akan lihat jumlah data yang disampaikan di sini. Kalau kita perhatikan di sini mulai dari ada uraian, kemudian ada instansi pusat, kemudian ada instansi daerah, dan juga ada jumlahnya, teman-teman. Nah, untuk yang pertama kita perhatikan di sini terlebih dahulu untuk formasi. Untuk instansi pusat itu berjumlah 300.000 lebih, yaitu 300.501. Kemudian di instansi daerah sendiri itu jumlah formasinya ada 705.652, sehingga ditotalkan mencapai di angka 1.006.153. Nah, itu data untuk formasinya, teman-teman, untuk uraiannya. Kemudian uraian untuk pendaftar final itu instansi pusat berjumlah 215.726. Sedangkan untuk instansi daerah yang angkanya lebih besar dibanding dengan instansi pusat mencapai di angka 1.181.013, teman-teman. Sedangkan untuk total secara keseluruhan untuk instansi pusat dan daerah berjumlah 1.396.739. Nah, ini adalah pendaftar final untuk statistik P3K tahap 1 CSN tahun anggaran 2024. Nah, dari pendaftar tersebut ada yang memenuhi syarat, yang MS, teman-teman, dari jumlah pendaftar final tadi. Untuk yang di instansi pusat itu yang memenuhi syarat berjumlah 200.000 lebih, yaitu 212.929. Sedangkan untuk yang instansi daerah berjumlah 1.144.276, sehingga ditotalkan untuk jumlah seluruh pelamar yang memenuhi syarat instansi pusat dan daerah itu berjumlah 1.357.205. Tentunya ini akan diangkat nanti apakah menjadi P3K penuh waktu ataupun paruh waktu. Dan di sini kalau kita perhatikan ada panah yang mengarah untuk ke penjelasan terdiri dari yang 1.300.000 lebih ini teman-teman. Yang ini dia non ASN-nya yang berjumlah 1,3 juta. Itu terdiri dari P1 di luar non ASN ada 6.131. P1 itu untuk yang guru teman-teman, yang sudah lulus passing grade tahun 2021 ini, kemudian yang guru swasta. Kemudian ada bidan pendidik di luar non ASN 285, kemudian ada STHK 2 di luar non ASN 5.436, teman-teman. Nah, selanjutnya kalau kita lihat juga di sini datanya ada yang tertulis juga yang TMS, teman-teman. Instansi pusat itu berjumlah 2.797, kemudian yang instansi daerah itu 36.699. Oke, kita perbesar lebih dahulu biar lebih jelas.
Kemudian di sini untuk jumlah secara keseluruhan yaitu berjumlah hampir 40.000, yaitu 39.496. Nah, dari semua data mulai dari pendaftar final kemudian yang memenuhi syarat tadi, ini disampaikan juga di dalam paparan BKN itu untuk yang P3K penuh waktu, teman-teman. Tentunya diangkat menjadi P3K penuh waktu nanti. Untuk di instansi pusat itu berjumlah, kita bedakan warnanya, ya warna biru, ya ini berjumlah 204.441 untuk di instansi pusat. Sedangkan untuk yang instansi daerah yaitu 473.197 dan totalnya teman-teman untuk yang P3K penuh waktu yang tahap 1 ya 677.638. Nah, ini data untuk update per 28 Februari 2025. Nah, kemudian berkaitan dengan seiring perkembangan proses seleksi P3K tahap 1 sudah sampai di tahap pengisian DRH. Tentunya teman-teman sudah melakukan proses pengisian DRH ini di instansi pusat datanya yaitu 204.226, kemudian instansi daerah sudah mencapai 468.021. Nah, di sini kalau kita perhatikan belum semuanya berarti teman-teman yang mengisi pengisian DRH untuk update data per 28 Februari. Nah, untuk totalnya sendiri yang sudah isi DRA adalah 672.263 teman-teman. Nah, di sini juga tertulis ataupun disampaikan terkait dengan sisa formasi. Nah, untuk sisa formasi sendiri yang di instansi pusat, kalau kita lihat angkanya di sini tertera 96.060. Kemudian instansi daerah sisa formasinya 232.455. Sedangkan untuk jumlahnya instansi pusat dan daerah itu di angka 328.515, teman-teman. Itu untuk jumlah sisa formasi instansi pusat dan daerah. Nah, selanjutnya di sini juga disampaikan data tabel yang disampaikan oleh BKN itu potensi P3K paruh waktu. Nah, untuk potensi P3K paruh waktu di P3K tahap 1 di sini tertulis teman-teman, yaitu untuk di instansi pusat berjumlah 8.488. Sedangkan untuk di instansi daerah itu berjumlah di angka 671.079 sehingga totalnya kalau kita perhatikan ya untuk yang potensi P3K paruh waktu itu di angka 679.567. Nah, dari paparan yang disampaikan oleh Kepala BKN beberapa waktu yang lalu, ternyata sudah ada terbit NIP3K-nya, teman-teman. Ya, dari pelamar yang sudah melakukan pengisian DRH tentunya. Nah, di sini kalau kita lihat yang di instansi pusat itu sudah terbit NIP3K-nya itu ada berjumlah 14.910. Sedangkan untuk instansi daerah 84.670 dan untuk jumlah secara keseluruhan instansi pusat dan daerah yaitu 99.580. Nah, sesuai dengan disampaikan oleh Kepala BKN beberapa waktu yang lalu pada saat rapat tersebut, yaitu proses seleksi ini terus berlanjut ya teman-teman, tentunya untuk proses penetapan NI P3K maupun NIP untuk yang CPNS. Nah, sehingga di sini juga disampaikan teman-teman terkait dengan keterisian untuk P3K tahap 1 ya ini, yaitu 67,3% ya dari total formasinya. Kemudian untuk yang DRH itu 99,2% dari total lulus akhir, teman-teman. Untuk penjelasan dari tabel yang menyampaikan uraian mulai dari formasi, pendaftaran final, MS, TMS, P3K penuh waktu, yang isi DRH, sisa formasi, potensi P3K paruh waktu, dan sudah terbit NIP3K-nya, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini juga ada penjelasan yang coba kita baca, yang mana di sini disampaikan penentuan mendapatkan P3K penuh waktu ini berdasarkan perankingan ya dengan urutan pelamar prioritas. Ini sesuai dengan regulasi yang berlaku ya teman-teman di tahun anggaran 2024, yaitu THK 2 tercatat database non-ASN dan tenaga non-ASN yang memiliki masa kerja di atas 2 tahun tapi tidak terdaftar dalam database non-ASN.
Nah, kemudian bagi mereka yang tercatat dalam database non-ASN tetapi tidak mendapatkan formasi, P3K penuh waktu diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, itu terkait dengan statistik ya yang kita dapatkan datanya untuk yang P3K tahap 1 CSN tahun anggaran 2024 data per 28 Februari 2025 teman-teman. Nah, selanjutnya kalau kita lihat juga di sini juga ada yang CPNS ya, bisa dilihat di sini bagi teman-teman yang mengikuti tahapan seleksi CPNS, di mana di sini ada lulus akhir ya kalau kita lihat itu 72%, 72,69%. Jadi silakan teman-teman melihat di sini yang CPNS. Dan kalau kita lihat lagi dari paparan Kepala BKN beberapa waktu lalu untuk timeline ataupun roadmap pengangkatan CSN tahun anggaran 2024 itu sudah disampaikan juga ya teman-teman di dalam rapat tersebut yang juga sudah kami bahas di video sebelumnya terkait dengan jadwal penetapan NIP, TMT, kemudian pembagian SK dan selanjutnya untuk pengangkatan CSN tahun anggaran 2024. Dan yang terpenting juga dari rapat tersebut ada tindak lanjut yang disampaikan oleh Kepala BKN ya teman-teman, mana nanti instansi segera memanggil seluruh calon ASN untuk memberikan pemahaman perihal pengangkatan secara serentak dan kepastian pengangkatan sebagai CSN. Nah, tentunya terkait dengan hal ini yang menjadi polemik di akhir-akhir ini ya teman-teman terkait dengan TMT serentak, banyaknya penolakan terkait dengan pengangkatan secara serentak karena hal tersebut mengakibatkan terjadinya penyesuaian jadwal ataupun diundur ya pengangkatan CSN tahun anggaran 2024. Tentunya mengenai polemik ini kita masih menunggu perkembangan lebih lanjut karena informasi terakhir yang kami dapatkan bahwasanya Menpan RB sudah menyampaikan hal ini ke Presiden dan infonya akan terbit nanti instruksi Presiden yang pastinya kita akan menunggu bagaimana isi dari penjelasan instruksi Presiden tersebut terkait dengan pengangkatan CSN tahun anggaran 2024. Tentunya kita berharap kabar baik dari Inpres tersebut, teman-teman. Selanjutnya di sini disampaikan instansi memberikan pembekalan pelatihan sebelum diangkat menjadi CPNS dan atau P3K agar saat masuk kerja langsung bisa bekerja dengan baik. Kemudian instansi tetap memproses CSN sampai selesainya SK pengangkatan dan mulai mempersiapkan usulan pengangkatan P3K per waktu. Nah, di sini untuk yang teman-teman yang bertanya mengenai P3K per waktu, nah ini juga sudah mulai teman-temannya setelah rakor tersebut. Tentunya instansi sudah bersiap terkait dengan untuk usulan pengangkatan P3K paruh waktu di sini teman-teman. Nah, itulah beberapa informasi dan data yang kami dapatkan dari paparan Kepala BKN pada rakor terkait dengan penyusunan penetapan NI CSN NIP CSN tahun anggaran 2024. Semoga informasi ini menambah beberapa referensi bagi teman-teman yang ingin mengetahui terkait dengan proses perkembangan pengangkatan CPNS dan juga P3K tahun anggaran 2024. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. P3K. Nah, untuk P3K kita memiliki formasi kemarin 117.000, kemudian ada 10.000 yang tidak dipakai oleh instansinya. Kemudian yang di-rankingkan ya ada 1.006.153 formasi. Nah, dari jumlah formasi ini yang memenuhi kriteria P3K penuh waktu sesuai dengan formasi yang tersedia di instansi itu 677.638 yang berwarna kuning di paling kanan. Nah, inilah P3K penuh waktu. Ya. Nah, kemudian yang sisa formasi ada 328.515 formasi. Ini yang diperebutkan untuk tes P3K tahap 2. Nah, saat ini potensi P3K paruh waktu ada 679.567 formasi yang harus juga kita proses.